Selamat pagi, saudara-saudaraku, anggota jemaat dan simpatisan DKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup di dalam Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menopang kehidupannya. Saudara-saudara, kita sadar betapa sulitnya untuk mengubah sifat atau karakter seseorang. Kalau kita mau mengubah seseorang, khususnya hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat, itu sulit sekali. Sifat atau karakter seperti sudah menjadi bawaan kita sejak kecil, sejak lahir, dan sulit sekali untuk mengubahnya. Kadang-kadang bahkan kita putus asa ketika kita mencoba untuk mengubah seseorang. Karena kita sudah memberitahunya, bahkan mungkin kita sudah keras kepada dia, toh dia juga sulit untuk berubah. Orang menjadi putus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk mengubah karakter, mengubah sifat seseorang. Tetapi saudara, kalau kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 19, ada kisah tentang seseorang yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan total, termasuk karakter dan sifat-sifatnya. Orang itu adalah Zakheus. Dia kepala pemungut cukai. Seorang yang kejam, seorang yang dianggap jahat, seorang yang tidak benar hidupnya. Dia menarik pajak begitu tinggi dari orang. Bahkan ketika orang tidak mau membayar atau tidak sanggup membayar, dia bisa memakai kekerasan untuk supaya orang menuruti apa yang menjadi kemauannya. Dia begitu keras, dia begitu kejam. Tetapi kemudian dinyatakan dalam firman Tuhan, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Ketika semula dia hanya mengambil milik orang lain, sekarang dikatakan dia menyerahkan apa yang dia miliki, hartanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa membuat Zakheus berubah? Bahkan karakternya, sifat-sifatnya, seluruh hidupnya bisa berubah. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan menyapa dia. Karena dia merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Hal-hal itulah yang membuat dia berubah. Artinya apa, saudara? Yang bisa membuat Zakheus berubah itu adalah Tuhan. Tuhan yang bisa mengubah dia. Bukan dirinya sendiri. Bukan orang-orang lain yang ada di sekitar. Nah, saudara, kesadaran ini seharusnya juga menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa kalau kita ingin mengalami perubahan, termasuk juga sifat-sifat kita, karakter kita yang jahat, yang tidak baik. Atau ketika kita ingin mengubah orang lain yang punya sifat jahat, karakter yang jahat, maka kita ingat yang bisa mengubah orang itu adalah Tuhan. Karena itu andalkanlah Tuhan. Berdoalah, mintalah pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan mengubah kehidupannya. Dan dengan demikian, kehidupan yang berubah termasuk karakter yang berubah akan berubah menjadi orang yang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan. Libatkanlah Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan untuk mengubah kehidupan kita yang jahat menjadi kehidupan yang baik. Amin.